Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bab 3, Standar 3, Layanan Gawat Darurat. Dalam instrumen akreditasi Puskesmas yang baru, yang revisi, walaupun dalam bentuk draft, ini kita ada di sini posisinya, bab 3 UKPP. Nah, di bab 3 UKPP ini, penyelenggaraan, upaya, kesehatan, perseorangan, dan penunjang, ada 10 standar. Kita posisinya ada di sini. Gadar gawat darurat. Nah, dalam 10 standar ini, di bab 3 pelayanan gawat darurat ini, kita nanti akan menjumpai 1 kriteria dan 2 EP, elemen penilaian. Bab 3, standar 3, layanan gawat darurat. Pelayanan gawat darurat dilaksanakan dengan segera sebagai prioritas pelayanan. Nah, maksudnya begini. Setiap puskesmas wajib memiliki pelayanan gawat darurat. Setiap keadaan gawat darurat harus dilaksanakan dengan segera sebagai prioritas pelayanan. Di setiap keadaan gawat darurat harus diprioritaskan sebagai pelayanan gawat darurat. Nah, dalam Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan segera adalah menyiapkan perlengkapannya lalu bertolak. Artinya, tidak ada jeda waktu untuk melakukan tindakan. Begitu ada pasien masuk gawat darurat, maka petugas di puskesmas harus menyiapkan perlengkapannya, kemudian melakukan tindakan. Pasien gawat darurat yang datang kemudian diberikan prioritas untuk dilakukan asesmen dan pelayanan sesegera mungkin. Tadi kita bahas di slide sebelumnya, sesegera mungkin artinya tidak ada waktu untuk menunda. Persiapkan alat, segera lakukan tindakan. Pasien gawat darurat yang diberikan prioritas untuk asesmen dan pelayanan sesegera mungkin sebagai bentuk pelaksanaan triase. Nah, triase ini di puskesmas teman-teman sudah memahami dan melakukannya. Jadi ada 4 tanda: hijau, kuning, merah, dan hitam. Hitam itu bagaimana, hijau itu bagaimana, kuning itu bagaimana, merah itu bagaimana. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut di elemen penilaian. Prosedur penanganan pasien gawat darurat disusun berdasarkan panduan praktik klinis. Nah, ini kita sudah ada ya, panduan praktik klinis ini
tinggal diikuti, ada dalam bentuk buku maupun PDF. Teman-teman di Puskesmas bisa download panduan praktik klinis, monggo di download. Untuk penanganan pasien gawat darurat dengan referensi yang dapat dipertanggungjawabkan. Jadi SOP yang disusun di Puskesmas untuk penanganan pasien gawat darurat ini harus mengikuti panduan praktik klinis sebagai referensinya. Pasien gawat darurat diidentifikasi melalui proses triase yang mengacu pada pedoman tata laksana triase sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi begitu pasien masuk di ruang gawat darurat, ruang tindakan ya kalau puskesmas yang kecil, maka diidentifikasi apakah masuk di warna hijau, warna kuning, warna merah, atau warna hitam. Jadi di SOP triase nanti akan menyebutkan seperti itu. Oke. Hijau, kuning, merah, atau hitam. Dalam penanganan pasien dengan kebutuhan darurat atau pasien dengan kebutuhan yang mendesak atau pasien dengan kebutuhan segera, harus dilakukan deteksi dini tanda-tanda dan gejala penyakit menular. Misalnya infeksi melalui udara atau airborne. Jadi sebelum teman-teman di puskesmas ini melakukan penanganan pasien, baik yang darurat, baik yang mendesak atau baik yang segera, harus dilihat dulu, diperiksa diri dulu tanda-tanda dan gejala-gejala penyakit menular. Nah, ini hubungannya dengan keselamatan petugas di puskesmas. Ya, kita 2 tahun ini sudah mengalami fase-fase era pandemi. Ini sangat dimungkinkan pasien-pasien dengan gawat darurat ini mungkin saja positif COVID. Nah, ini harus kita deteksi dulu dengan pemeriksaan-pemeriksaan. Misalkan di puskesmas bisa melakukan pemeriksaan swab antigen. Nah, kalau positif, maka penanganannya petugas di puskesmas harus memakai APD yang benar. Maksudnya APD yang benar itu ya benar standar APD-nya, benar standar pemakaiannya, benar standar pelepasannya, benar standar pembuangannya. Ini harus diperhatikan benar-benar. Jangan sampai petugas di puskesmas menolong pasien gawat darurat, tapi malah tertular penyakit infeksi lainnya. Wah, ini menjadi problem tersendiri. Nah, teman-teman semuanya, layanan gawat darurat di puskesmas ini, kalau yang di puskesmas memiliki rawat inap, ini bisa 24 jam. Tapi kalau tidak ada rawat inap, maka pelayanan gawat darurat
harus diumumkan, diinformasikan jam kerjanya, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan gawat darurat ini sesuai dengan kebutuhannya. Demikian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.